Bab 86-90. Sial, aku tidak menyangka Xiao Yan akan begitu kejam saat dia bergerak. Menurut informasi keluarganya, bukan karena dia memiliki keterampilan penyulingan yang luar biasa, sehingga kita bisa menangkapnya kembali. Aku tidak berharap itu menjadi sangat rumit. Melihat biji teratai halus 23 warna yang datang perlahan tidak jauh dari sana, Wu Huangwang merasakan krisis yang sangat kuat darinya. Wu Huan mengatupkan giginya dengan keras, pupilnya menyusut dengan erat, tetapi dia tidak berani diremehkan lagi. Teriakan yang dalam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya, dan segera ki pertempuran merah menyala keluar dari tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi ada awan api merah besar yang panjangnya 100 kaki. Adapun sosoknya, dia berada di tengah awan api, dengan beberapa api berkobar di sekelilingnya, mengeluarkan suara gemuruh yang keras seperti ombak yang menerjang bebatuan di laut, yang membuat orang merasa sedikit tertekan. Perasaan itu seperti menghadapi laut yang tak berujung sendirian, membuat orang tidak dapat menunjukkan keberanian sedikit pun untuk melawan. Awan api merah menyala memenuhi langit, dan suhu yang membara menyelimuti langit, tetapi meskipun demikian, dibandingkan dengan kemarahan Buddha Xiao Yan teratai api, yang berisi 23 jenis api yang berbeda, tidak perlu disebutkan. Yi Huo memiliki kekuatan mengerikan untuk mengubah dunia dan lingkungan pesta. Ini memang benar. Dengan segala upaya, daerah sekitarnya di kedalaman pegunungan binatang iblis tiba-tiba tampak kering untuk waktu yang lama. Bahkan kelembapan di udara pun menguap. Ketika udara kering dihirup ke dalam tubuh, semburan udara keluar dari tenggorokan. Kekeringan yang menyakitkan. Pergilah. Matanya menatap awan api besar yang memenuhi langit dan bumi di bawah pertunjukan seni bela diri. Seluruh tubuh bergetar sedikit, dan kemudian suara melengking yang menembus ruang tiba-tiba meletus, berubah menjadi pita warna-warni, bercampur dengan angin panas yang menakutkan dan tak tertandingi, membanjiri langit dan menutupi lautan api merah yang membara di jarak. Awan api, kohesi, gerbang tiga Rashomon. Dengan ekspresi bermartabat, Wu Huan memandangi pita warna-warni yang meledak. Wu Huan tidak berani ragu sama sekali. Dengan gerakan sidik jarinya, sebuah teriakan keluar dari tenggorokannya. Segera, awan api yang sangat besar tiba-tiba bergolak dengan keras, dan nyala api bersiul dan berputar. Ternyata menjadi pingsan, terkondensasi menjadi 3 cermin cahaya besar di depannya. Munculnya cermin 3 sisi ini. Di depan Wu Huan, pertahanan kuat 3 lapis terbentuk. Meski secara langsung menyebabkan kulit Wu Huan kehilangan darah dalam sekejap, tapi yang jelas, benda ini menghabiskan banyak energi pendendam. Cermin itu besar dan berbentuk persegi, tetapi memiliki kekuatan yang kuat yang perlahan-lahan mengumpulkan momentum. Bahkan Xiao Yan terkejut ketika cermin besar berbentuk prisma 3 potong yang terdiri dari ki pertempuran merah menyala muncul. Dia tidak menyangka seni bela diri ini memiliki sarana pertahanan yang luar biasa. Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri, saya khawatir bahkan sekarang, sulit baginya untuk memadatkan metode pertahanan yang begitu rumit dan rumit menggunakan api aneh atau melawan ki. Wu Huan ini memang layak disebut putra surga yang sombong, dan dia benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa. Xiao Yan terkejut saat ini, tetapi Buddha Furi Huo Lian, yang telah mengunci target, tidak ragu sama sekali. Itu seperti teleportasi. Dalam beberapa kedipan, tidak jauh dari Wu Huan. Angin kencang yang menakutkan, bahkan Wu Huan. Awan api merah menyala yang memenuhi langit di sampingnya sedikit beriak. Membela, melihat teratai api menakutkan yang mendekat dengan ekspresi yang sangat bermartabat, sidik jari Wu Huan tiba-tiba berubah, dan dengan suara rendah, prisma besar 3 sisi yang dibentuk oleh energi kentalnya memancarkan sinar cahaya seperti fajar-fajar dari udara tipis. Segera, itu ditentang dengan kuat di depan Wu Huan, tidak bisa dihancurkan seperti dinding tembaga dan dinding besi, seolah-olah dia tidak takut membiarkan teratai api bertabrakan dengan ganas. Jarak antara keduanya tercapai dalam sekejap. Segera, 2 energi menakutkan yang cukup untuk membakar gunung dan mendidihkan laut bertabrakan seperti meteor di saraf Xiao Yan dan Han Feng tiba-tiba tegang. Bang! Keduanya berhubungan. Seluruh Warcraft Mountain Range terdiam, dan kemudian energi antara langit dan bumi tiba-tiba pecah, dan energi yang luar biasa terbang kemana-mana. Tampaknya mereka semua kabur dari area yang terkena dampak. Energi dari kerusuhan tiba-tiba antara langit dan bumi bahkan membuat pusat kekuatan yang jauh dari pegunungan binatang iblis menghentikan gerakan mereka dengan panik, melihat pertempuran yang terjadi, jauh di langit dengan kengerian yang luar biasa di mata mereka. Melihat ini,
Apakah beberapa penguasa di kedalaman pegunungan Warcraft berjuang untuk wilayah mereka lagi? Seorang lelaki tua melihat ledakan besar di kejauhan dan tidak bisa tidak berkata. Ini, Uwer, bukankah dia mengatakan bahwa dia pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft untuk berburu monster sendirian? Melihat fluktuasinya, dia jelas bertarung melawan yang lain. Keempat, ajak beberapa orang untuk melihat, untuk berjaga-jaga, anak lain yang melawan Uwer. Di Wucheng, seorang pria parubaya memancarkan atmosfer mengerikan di atas kursi harimau. Menghadapnya seorang pria parubaya pucat membandingkan suatu tindakan. Telapak tangan direntangkan di leher. Ya, sosok itu juga melihat penampilan tuan kota, dan mengangguk dengan sadar. Fluktuasi ini Xiao Yan. Ayah, ayo pergi. Kamu gadis, lihat kamu dengan tergesa-gesa. Sosok pendukung dan sosok yang akrab adalah Yueru dan Yuyu. Ledakan, keheningan hanya berlangsung sesaat, dan badai energi seperti bencana meletus dari titik pusat tertentu seperti badai. Badai energi api yang mengerikan menyebar hampir 100 meter jauhnya. Sejak Buddha's Furious Fire Lotus meledak, kekuatan mengerikan itu langsung menyebar. Boom boom boom. Kekuatan mengerikan dari api yang berbeda dan kekuatan pertahanan dari cermin cahaya tiga sisi bergabung dengan kejam. Teratai kemarahan Buddha terbang menuju cermin cahaya di bawah kendali Xiao Yan gelombang ketika menyentuh cermin cahaya pertama. Xiao Yan menjentikannya, dan kemudian teratai kemarahan Buddha yang cantik hancur total, meledak. Bang bang bang. Pada saat Buddha's Furious Fire Lotus meledak, suhu tinggi yang menakutkan menyebar, dan kekuatan mengerikan langsung menghancurkan cermin cahaya pertama, dan kemudian menghantam cermin cahaya kedua dengan kekuatan besar. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Temperatur tinggi yang menakutkan dari teratai api kemarahan Buddha bercampur dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Setelah menembus cermin cahaya pertama, ia menabrak cermin cahaya kedua dengan kejam, dengan lingkaran semangat juang ratusan meter. Berlatih beriak keluar dari benturan keduanya. Teratai api Furious Buddha yang telah dipadatkan oleh Xiao Yan terus-menerus menyerang, dan Wu Huan juga memobilisasi energi pendendam dari seluruh tubuhnya, mati-matian mengembun ke arah dua cermin cahaya yang tersisa dari rasomen 3 lapis, mencoba bertahan melawan kekuatan yang menakutkan, api, menyerang. Setelah teratai api kemarahan Buddha yang kental dari Xiao Yan menembus cermin cahaya pertahanan pertama, kekuatannya juga melemah dalam gelombang, jelas yang disebut pertahanan 3. Rasomen juga sangat kuat. Namun, Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian Burning Jue di tubuhnya mulai berlari dengan liar, dan api putih susu yang luar biasa melawan Qi mengalir ke teratai api yang perlahan-lahan saling melawan di arena. Sekarang kami memiliki pembalasan, untuk mencegah masalah di masa depan, seni bela diri ini hanya memiliki satu tujuan. Mati. Pertempuran di udara berlanjut. Wu Huan dan Xiao Yan jelas menggunakan kartu truf mereka saat mereka bermain melawan satu sama lain. Teratai api kemarahan Buddha meledak sepenuhnya, dan riak api yang mengerikan pertama kali menembus cermin cahaya pertama dalam sekejap, dan kemudian kekuatan yang tersisa juga meraung menuju cermin cahaya kedua, penghancurannya yang megah dan ganas. Di atas cermin cahaya kedua, bang bang bang, kekuatan mengerikan setelah ledakan Buddha's Furious Fire Lotus tiba-tiba membentuk naga energi yang dikelilingi oleh api putih susu di bawah kendali terampil Xiao Yan, menabrak cerminnya. Brengsek. Melihat hal tersebut, Wu Huan diam-diam juga mengatakan bahwa situasi seperti itu sama sekali tidak menguntungkan baginya. Dia adalah satu-satunya yang paling mengetahui keadaan tubuhnya. Jika dia memupuk kekuatannya melalui kerja keras, maka triple Solomon yang dia perlihatkan, bahkan jika Xiao Yan adalah Dou Emperor bintang 4 sekarang, tidak dapat membantunya, itu hanya. Hei, rasomen ini adalah eksistensi yang luar biasa dalam metode pertahanan. Legenda mengatakan bahwa ada 7 level rasomen. Setelah 7 level dilepaskan, itu dapat langsung mencakup jarak 100 mil, bahkan jika itu adalah puncak Dou Emperor. Tidak, ini sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat dewa. Namun, anak laki-laki bernama Wu Huan di depannya ini penuh dengan aura merah menyala, tetapi dia sebenarnya memiliki selera yang sangat halus. Bahkan 3 rasomen, yang sebanding dengan serangan pembangkit tenaga listrik Dou Emperor bintang 4, tidak bisa menahan kekuatan api anehmu. Suara Raja Naga Emas terdengar dari hati Xiao Yan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Dan aura seni bela diri ini agak mirip dengan hantu yang kamu bunuh sebelumnya. Meskipun tersembunyi sangat dalam,
saya masih menemukan beberapa di antaranya. Oh, mendengar ini, Xiao Yan juga sedikit terkejut, jadi masuk akal untuk mengatakannya, tidak heran Wu Huan ini sengaja berurusan dengan dirinya sendiri. Pergilah. Xiao Yan, yang mengetahui kebenarannya, juga sedikit tersenyum, lalu menjentikkan jarinya di atasnya, dan beberapa teratai api 7 warna terbang menuju pertempuran. Meskipun hanya teratai api 7 warna, kekuatannya tidak boleh diremehkan, tetapi ini bukan karena Xiao Yan sengaja tidak menggunakan teratai api murka Buddha 23 warna. Nyatanya, teratai api amarah Buddha yang menyatu dengan 23 api berbeda menghabiskan banyak energi pendendam. Metode Dou Qigong Xiao Yan saat ini hanya berada di langit yang tinggi. Dia tidak dapat menggunakan beberapa kali untuk mengintegrasikan Buddha's Fury Fire Lotus. Dia juga harus menjaga Dou Qi dalam keadaan darurat, untuk mencegah seni bela diri ini tertinggal. Naga energi putih susu dan cermin cahaya kedua hancur berkeping-keping selama beberapa menit, pecah dalam sekejap seperti pecahan kaca, dan kemudian naga itu juga memanfaatkan situasi tersebut untuk bergerak menuju cermin cahaya terakhir. Cermin cahaya terakhir jelas merupakan cermin dengan pertahanan paling kuat. Hahaha, kamu benar-benar luar biasa dari alam bawah. Wu Huan juga meraung ketika dia melihat Xiao Yan yang telah mematahkan dua pertahanan Salomonya satu demi satu, tetapi siapapun dapat mendengarnya, dan itu terlihat jelas dalam suara Wu Huan juga bermartabat. Jika Sulaiman yang terakhir ini dikalahkan, maka Wu Huan juga akan dikalahkan. Mendengar itu, Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, lalu menatap Wu Huan dengan heran. Meskipun dia berasal dari alam bawah, dia tidak pernah menceritakan rahasia ini kepada orang lain. Dengan kekuatan Dou Seng King Yuan, tentu saja dia tidak akan tahu, dan King Yuan masih koma, dan yang lainnya adalah asosiasi alkemis. Tak perlu dikatakan, dapat diketahui dari fakta bahwa Yueru tidak ragu untuk melindungi hukum di reruntuhan sebelumnya. Oh, Wu Huan, apa maksudmu dengan itu? Xiao Yan juga bertanya dengan curiga. Hahaha, jangan bertingkah bodoh denganku. Jika orang lain tidak tahu, bagaimana aku masih bisa tahu? Apakah mudah menyerap kekuatan bayangan sihir sebelumnya? Wajah Wu Huan juga menjadi mengerikan, dan kemudian aura merahnya yang membara perlahan menyelimuti cermin cahayanya. Sulaiman terakhir menjadi lebih kuat di bawah restu Wu Huan. Orang ini tidak bisa tinggal. Xiao Yan juga mendengar sesuatu yang berbeda dari kata-kata Wu Huan. Tampaknya harus ada masalah di Wu Cheng ini. Xiao Yan berani menipuku. Di bawah perlindungan Solomon yang mempesona, Wu Huan juga tertawa, karena Xiao Yan di depannya hanyalah kekuatan tingkat menengah dari Kaisar Dou Bintang 3, dan dia adalah puncak dari Kaisar Dou Bintang 3 yang bermartabat. Untuk menghadapi orang seperti ini, Wu Huan memiliki banyak kekuatan. Kepercayaan diri yang besar pasti akan membunuh dengan satu pukulan, jadi saya tidak bisa tidak mengatakannya. Aku tidak bisa memintanya. Xiao Yan juga menuangkan kekuatan yang sangat tirani pada naga api raksasanya pada akhirnya, dan kemudian dia tidak mengendalikan naga raksasa itu. Naga raksasa yang terbungkus dalam api putih susu dengan kejam menghantam cermin cahaya Dou Qi merah yang menyala-nyala, dan percikan tiba-tiba berkibar, dan langit jauh di pegunungan binatang iblis juga sedikit bergetar. Di belakang naga putih susu, Xiao Yan juga menatap Wu Huan, lalu perlahan menyentuh penggaris berat di belakangnya dengan tangan kirinya. Di bawah perlindungan cermin lampu merah menyala, Wu Huan juga memegang pedang panjang di tangannya, dan kemudian ujung pedang menunjuk ke tempat Xiao Yan berada. Pedang ini disebut, Prisoner Yuan, dan sebelum kamu telah membunuh banyak orang yang disukai surga. Kamu bisa mati di pedang ini, dan kamu tidak akan menyia-nyiakan namamu sebagai alkemis peringkat pertama. Dan aku juga sangat tertarik dengan nyala api di tubuhmu. Setelah itu, ujung pedang panjang Wu Huan, ada lingkaran bilah angin berputar berkecepatan tinggi, seperti bola cian yang ditutupi bilah. Apakah itu? Aku tidak berharap kamu tahu begitu banyak, dan aku juga sedikit tertarik padamu. Setelah Xiao Yan berkata, Dou Qi di sekujur tubuhnya tiba-tiba berputar, dan Fen Jue di tubuhnya berlari dengan kecepatan tinggi. Dengan Xiao Yan, tawanan, suara penuh gairah bergema dari kedalaman pegunungan Warcraft. Gelombang suara itu baru saja jatuh, dan pedang panjang di tangan Wu Huan melambung beberapa kali, memancarkan cahaya abu-abu, dan cuaca mengerikan muncul, dan kemudian Wu Huan tidak ragu, ternyata langsung ke meteor dan mengabaikan keberadaan Xiao Yan. Wu Huan datang beberapa meter di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan menemukan bahwa Xiao Yan tidak bergerak, seolah-olah dia telah menyerah, dan kemudian mendengus dingin.
Meskipun Xiao Yan ini hanya berada di tahap tengah kaisar pertarungan bintang 3, keterampilan pemurniannya berada di tingkat kaisar, dan kekuatan jiwanya tidak lemah, meskipun dia tidak tahu untuk apa jiwa ini. Melihat Xiao Yan dengan mata terpejam, pedang panjang di tangan Wu Huan tidak bertahan lama, dan pedang panjang aneh di tangannya tiba-tiba bergetar. Cahaya kecil dan dalam hampir seukuran ibu jari, segera ditembakkan. Saat cahaya muncul, ruang bergetar beberapa kali. Sabu, cahaya menakutkan menyerang Xiao Yan yang berada di dekatnya. Merasakan cahaya menakutkan yang begitu dekat, Xiao Yan juga tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian melepas penggaris berat di belakangnya seketika. Seekor naga raksasa yang tertidur lelap tiba-tiba terbangun, dan kekuatan yang kuat serta cahaya yang menakutkan bergabung dengan kejam. Bersama, lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Hancurkan musuh dengan satu kaki. Pecahkan untukku. Giliran kedua, di hadapan serangan seni bela diri yang mengerikan ini, Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian mengangkat penguasa kuno dari api yang berbeda di tangannya. Saat energi api putih susu di sekitar tubuhnya berfluktuasi semakin keras, jejak energi api substantif tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Itu menembus keluar angkasa, dan akhirnya melilit tubuh Xiao Yan, berputar dengan liar. Dengan perputaran energi tersebut, embusan angin tiba-tiba muncul dan menyapu ke segala arah. Pohon besar di langit bergetar. Api membelah penggaris gelombang. Dengan teriakan nyaring Xiao Yan, penggaris berat yang awalnya berwarna hitam pekat itu juga meledak menjadi warna-warna indah, dan kemudian Xiao Yan mengangkat penggaris berat itu dengan kedua tangan dan menghadapi cahaya pedang panjang yang mendekat. Diretas dengan kejam, kekuatan mengerikan yang menghanguskan terpancar dari penguasa kuno api abadi, dan kemudian membentuk gelombang kejut setinggi 100 meter, bersiul pada cahaya pedang panjang yang bertiup di wajah. Penggaris yang berat dan cahaya hanya bersentuhan satu sama lain, dan kemudian cahaya bertahan selama beberapa detik, dan kemudian langsung layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gelombang kejut juga menyerang ilusi bela diri dengan pedang panjang di tangannya seperti bambu yang patah. Wajah Wu Huan juga menjadi gelap saat ini. Dia jelas telah meremehkan kekuatan Xiao Yan sebelumnya, karena Wu Huan juga menemukan bahwa saat dia melepas penggaris berat dari belakang Xiao Yan, aura Xiao Yan langsung melonjak. Puncak Samsung Doudi. Senyum Wu Huan bahwa dia telah memenangkan tiket juga hilang di depan Xiao Yan, yang tiba-tiba berada di puncak Doudi bintang 3. Bagaimana mungkin? Wu Huan menatap Xiao Yan dengan tak percaya. Tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli. Wu Huan mendengus dingin, dan kemudian seluruh tubuhnya dipenuhi aura merah menyala, seperti pedang panjang di tangannya. Di atas pedang panjang, seberkas cahaya lain yang lebih kuat dari sebelumnya menyerang Xiao Yan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Wu Huan juga jelas menghadapi Xiao Yan, yang juga berada di puncak bintang 3 Doudi. Jika dia tidak bekerja keras, dia akan berakhir. Bum bum bum. Gelombang serangan mengerikan lainnya. Kali ini, cahaya pedang panjang yang dipegang oleh Wu Huan sekali lagi dihamburkan oleh gelombang kejut api. Namun, Wu Huan kembali normal setelah kejutan singkat, dan kemudian dia juga punya rencana di dalam hatinya. Karena ini masalahnya, maka dia hanya bisa menggunakan cara terkuatnya. Wu Huan percaya bahwa meskipun Xiao Yan ini melompat, dia tidak akan bisa melakukannya. Tidak ada gunanya menyebutkan bahkan di bawah serangan terkuatnya. Setelah menerima serangan mengerikan Xiao Yan, lengan Wu Huan tersentak dengan keras, dan kemudian pedang panjang itu menunjuk secara diagonal ke langit, dan kemudian pedang panjang itu tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan dengan suara angin yang bertiup. Energi gelap yang mengerikan tumpah ke tanah di sepanjang udara, dan segera, pohon-pohon dan batu-batu di sekitarnya berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Burung tawanan. Teriakan menggelegar tiba-tiba terdengar, dan di ujung pedang panjang itu, dendam merah menyala seperti semburan gunung meletus. Cahaya merah menyala yang luar biasa, dengan suara yang sangat tajam dan menusuk, menembus ruang seperti kilat dan menembak langsung ke arah Xiao Yan di kejauhan. Dimanapun lampu merah menyala, seluruh langit sedikit bergetar. Pukulan penuh dari seni bela diri ini sangat menakutkan. Murid hitam legam Xiao Yan hampir diselimuti cahaya pedang merah menyala yang menutupi langit dan tanah. Sebagai target utama, Xiao Yan bisa merasakan serangan yang menakutkan dan sengit yang terkandung dalam cahaya pedang merah menyala itu. Namun, ini masalahnya, Xiao Yan juga memiliki keyakinan mutlak, serangan apapun harus menghilang di bawah api anehnya sendiri.
Seteguk udara yang sedikit panas tersedot ke dalam paru-parunya. Xiao Yan mengambil langkah maju yang lambat dan kuat di udara itu. Dia memegang penguasa kuno api abadi di tangannya tinggi di atas kepalanya. Di lengannya, urat biru terlihat, seperti garis yang menggeliat. Seperti ular. Saat berikutnya, lengan Xiao Yan bergetar, dan penguasa kuno api abadi di tangannya tiba-tiba jatuh. Dua teriakan liar tiba-tiba terdengar, dan segera, di atas penggaris yang berat, penggaris besar berwarna putih susu, setinggi 100 kaki, ditembakkan dengan potensi yang menakutkan seperti bambu yang patah. Saat cimang ditembakkan, ruang itu seperti danau yang terlempar ke batu besar, dan terjadi fluktuasi yang sangat besar. Bumi yang semula utuh, retakan selebar 100 meter, menyebar dengan cepat di sepanjang lintasan cimang. 100 zang cimang putih susu raksasa melintas dari tangan Xiao Yan seperti kilat, dan kemanapun dia pergi, energi kecil dari cahaya Cimen meluap, langsung menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Di langit, cahaya pedang menyilaukan berukuran 100 zang menempati setengah dari langit, dan itu juga merupakan cahaya merah putih susu 100 zang, yang menyembur langsung seperti bulan sabit. Dua serangan yang sangat menakutkan akan memulai tabrakan seperti tabrakan meteorit. Di udara, cahaya penggaris putih susu dan cahaya pedang merah menyala akhirnya bertabrakan dengan keras di saat berikutnya. Namun, tabrakan di langit bukanlah ledakan mengejutkan yang bergema di langit seperti yang dibayangkan, tapi anehnya, tidak ada terdengar sama sekali. Langit seperti putih susu dan merah membara yang diperebutkan oleh dua kelompok air yang berbeda warna. Meskipun konfrontasi ini sangat hening dan hening, ruang menjadi sangat terdistorsi di mana dua energi menakutkan bersentuhan. Perasaan yang tidak nyata dan menakutkan. Di tempat sepi di kedalaman pegunungan Warcraft ini, terdengar suara mendesis samar yang berasal dari energi yang bertarung bolak-balik di udara. Putih susu dan merah menyala, seperti dua awan besar, menutupi langit jauh di dalam pegunungan Warcraft. Konfrontasi yang tampaknya damai, tetapi mereka semua memiliki gagasan untuk melahap pihak lain. Xiao Yan menatap dua kelompok besar energi di udara, di belakang cahaya 100 kaki itu. Seluruh tubuhnya seolah-olah telah runtuh, wajahnya sedikit pucat seperti kertas, dan tubuhnya bergoyang. Jika dia tidak menyentuh tanah dengan penggaris berat di tangannya, dia tidak akan mampu menstabilkan tubuhnya dan hanya bisa jatuh dari udara, turun. Jelas, kali ini, dia benar-benar menggunakan lapisan ketujuh dari penghancur langit dan lapisan pertama, dan benar-benar memeras jejak dendam terakhir di tubuh Xiao Yan. Untungnya, Xiao Yan adalah seorang alkemis, dan begitu dia mendarat, dia mengeluarkan beberapa pil obat dari ring, dan melahapnya di bawah tatapan iri Wu Huan. Dibandingkan dengan Xiao Yan, Wu Huan tidak seberuntung itu. Dia jatuh dari udara dalam sekejap. Membaca www.wukansu.com tidak lebih baik dari Xiao Yan, tapi wajahnya sama. Pucat seperti kertas, dia menatap dengan gugup pada energi yang terus-menerus dikikis dan ditelan oleh kedua kelompok di udara. Mata mereka berdua saat ini tetap di udara. Untuk sementara, jauh di dalam pegunungan binatang iblis, mereka sepertinya sedang menunggu hasil dari konfrontasi antara dua kelompok energi dengan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Dua penggaris putih susu bersinar dan pedang merah menyala yang terus-menerus menelan dan terjerat di langit tiba-tiba seperti air mendidih, berfluktuasi dengan keras, dan segera dua dewa energi itu tiba-tiba membengkak di mata mereka berdua. Melihat dua kelompok besar energi yang tiba-tiba dan anehnya membengkak, untuk beberapa alasan, mereka berdua merasa tidak nyaman. Ketika ekspansi mencapai titik kritis tertentu, dua energi besar tiba-tiba menghentikan semua gerakan, dan kilau aneh yang dalam, seperti titik cahaya kecil, tiba-tiba muncul. Dengan munculnya kilau aneh, ruang tiba-tiba berfluktuasi. Xiao pukulan terkuat Yan dan Wu Huan tampaknya memiliki sedikit mutasi antara kontak dan menelan satu sama lain, dan dalam situasi ini, bahkan mereka sendiri merasa sangat bingung dan terkejut. Titik cahaya berkembang pesat di dua kelompok energi. Pada akhirnya, titik cahaya menjadi semakin menyilaukan, dan fluktuasi ruang menjadi semakin ganas pada saat ini. Cahaya menyilaukan bersinar dari langit. Ketika energi langit dan bumi merajalela, kelompok energi putih susu dan merah menyala akhirnya tidak tahan dengan perubahan energi. Tiba-tiba, ledakan menggelegar, membawa badai yang sangat mengerikan, datang dari udara. Itu menyapu dari tengah, badai berlalu, dan ruang terombang-ambing. Bum bum bum. Cahaya penguasa putih susu yang menakutkan dan cahaya pedang merah menyala akhirnya meledak sepenuhnya.
Sebuah lingkaran riak menyebar dari tempat tenda penggaris putih susu dan tenda pedang merah menyala bertemu. Barisan pegunungan binatang buas yang awalnya sunyi juga terbakar saat ini. Raungan dan raungan langit terus datang dari segala arah. Di pegunungan binatang iblis, sosok Xiaoyan juga dengan cepat mundur. Pada saat yang sama saat dia mundur, sebuah botol giok halus muncul di tangannya. Ada beberapa pil obat yang sangat bagus di dalam botol giok, dan dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Di tengah permainan, dia berturut-turut menggunakan Buddha's Fury Fire Lotus dan penguasa pemecah langit 7 lapis yang paling menakutkan, yang juga merupakan konsumsi yang cukup besar baginya, dan pada saat yang sama, dia juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk memadatkan Huang Kuan Tianwu, memanfaatkan Wu Huan. Saat melawan Ciman yang menakutkan yang tidak bisa merasakan situasi di sekitarnya, itu diam-diam mengerahkan dan meledakkan kekuatan pancaran Bai Zhang yang menghancurkan langit. Dalam pertempuran sengit, kemarahan tiba-tiba Xiaoyan menyebabkan jiwa Wu Huan diserang dengan kejam, sehingga dia lamban sesaat, dan kemudian Wu Huan bisa melarikan diri dari pusat ledakan. Serangan jiwa ini salah. Pada saat ini, Wu Huan juga benar-benar tersapu oleh Xiaoyan ke area yang paling merusak. Setelah beberapa serangan Xiaoyan, bahkan orang kuat yang benar-benar telah mencapai bintang 4 Doudi, pasti akan mengalami luka serius jika dia lengah. Xiaoyan tahu semua tentang kekuatan satu, yang satu secara khusus menyerang jiwa, dan yang lainnya memiliki kekuatan destruktif seperti kehancuran. Ketiganya digabungkan menjadi satu, kekuatannya menakutkan. Badai itu seperti bencana alam dalam kehampaan, dengan panik melepaskan suhu yang mengerikan dan gelombang kejut yang merusak. Kejutan semacam itu, bahkan Xiaoyan, tidak berani disentuh dengan mudah. Meskipun kekuatan penguasa langit pemecah lapisan ketujuh dan teratai api kemarahan Buddha sangat kuat, kekuatan Wu Huan juga sangat tirani. Selain itu, orang ini agak aneh, saya khawatir sulit untuk membunuhnya. Sosok Xiaoyan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, matanya berkedip dengan cepat. Mengaum. Dan tepat ketika pikiran ini melewati hati Xiaoyan, badai api besar di kejauhan bergetar hebat, dan kecepatan rotasi benar-benar melambat secara bertahap. Kemudian, itu dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Suara raungan menderu datang dari badai api. Benar saja, dia tidak mati. Mendengar raungan amarah, hati Xiaoyan sedikit tenggelam. Dia ingin membunuh pembangkit tenaga listrik puncak Dou Emperor bintang 3 dengan satu pukulan. Sepertinya agak aneh. Namun, sejak dia dipromosikan, dia belum bisa menstabilkan ranahnya, sehingga juga sulit untuk menangani seni bela diri. Bang! Tidak lama setelah raungan amarah terdengar, cakar besar setinggi puluhan kaki keluar dari badai dengan ganas. Segera, sesosok berdarah tersapu paksa dari badai api. Mata merah darah, dipenuhi dengan kebencian yang tak tertandingi, menatap Xiaoyan di kejauhan. Sosok berdarah ini adalah Wu Huan asli yang agung. Pada saat ini, dia terlihat sangat malu. Pada sosok yang awalnya ramping, darah mengalir seperti aliran air, dan luka yang dalam menutupinya seperti selokan. Tubuh samar-samar masih bisa melihat tulang putih di lukanya. Jelas, meskipun orang ini selamat dari kekuatan menakutkan dari kemarahan Huang Kuantian dan penguasa 7 lapis yang menghancurkan langit, dia juga membayar mahal untuk ini. Bajingan kecil, mati untuk tuan muda ini. Wajah Wu Huan mengerikan, dia terbatuk hebat, seteguk darahnya dimuntahkan oleh kekuatan yang menakutkan, lengannya berubah menjadi tamparan energi yang besar, dan dia menamparkan kepala Xiaoyan dengan keras turun. Xiaoyan juga dapat merasakan bahwa Wu Huan saat ini hanyalah akhir dari kekuatan, dan serangan ini terlalu lemah, dan tersebar dengan gelombang. Di bawah pengaruh mendapatkan pil obat, kekuatan Xiaoyan juga sebagian pulih, dan dia terlalu sibuk untuk menangani beberapa bekas luka besar dan kecil di tubuhnya, jadi dia berjalan perlahan menuju tempat Wu Huan berada. Karena ini masalahnya, maka masih ada prinsip membiarkan harimau kembali ke gunung. Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan Zi, hati-hati, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Raja Naga Emas juga menatap Wu Huan dan berkata. Xiaoyan perlahan mendekati Wu Huan, dan mata di atas sosok berdarah Wu Huan juga terlihat sangat ganas, seolah ada sesuatu yang menunggu kesempatan di dahinya. Ini adalah perubahan mendadak membuat Xiaoyan tertegun sejenak, dan kemudian ia dengan cepat sadar kembali. Saat dia hendak menghindar dengan tergesa-gesa, cahaya hitam pekat yang sangat suram tiba-tiba melintas di bola matanya. Set! Cahaya hitam legam menyapu dan membalas tatapan kaget Xiaoyan,
karena dia melihat sepertinya ada sesuatu di dahi Wu Huan. Ini sebenarnya kutukan darah. Hah? Mendengar ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Tampaknya ini adalah pertama kalinya dia mendengar apa yang disebut kutukan darah ini. Apa sebenarnya itu? Aku tidak menyangka akan menemukan kutukan darah di Wu Cheng kecil ini. Infiltrasi ras alien ini sangat dalam. Raja Naga Emas juga berkata dalam perubahan hidup. Tuan, meskipun saya tidak tahu apa mantra darah ini, saya adalah murid guru Tuo Si dan keponakan Anda. Ini tidak akan pernah berubah. Xiao Yan juga sedikit tersenyum dan menatap Master Jinlong Wang Dao yang ragu untuk mengatakan apapun. Hahaha, aku akan merasa nyaman dengan kata-katamu. Para alien ditekan dan disegel di luar dunia dakian, tetapi mereka terus berusaha mengikis dunia dakian kita, jadi ada manusia rakus yang setia kepada alien di dunia dakian. Kutukan darah ini adalah sejenis makhluk luar angkasa. Itu adalah metode rahasia yang digunakan oleh ras jahat untuk mengendalikan mereka. Ini adalah teknik rahasia yang memungkinkan mereka yang setia kepada mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka melalui kutukan darah. Namun, harganya terlalu mahal. Efek sampingnya juga cukup mengerikan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Ditanam dengan kutukan darah ini sama dengan melayani alien selama sisa hidupmu. Untuk selamanya, bahkan jiwa harus didorong oleh alien gelombang tapi orang-orang ini juga bisa mendapatkannya. Apa yang kamu inginkan? Kekuatan yang kuat atau semacamnya, tetapi dalam analisis terakhir, tidak mungkin lolos dari akhir ditelan oleh ras jahat asing itu. Dan lihat rune di dahi Wu Huan, ada 3 darah. Mantra darah dibagi menjadi 7 tingkat, tingkat pertama dan kedua adalah yang paling umum, tingkat ketiga dan keempat agak luar biasa, dan tingkat kelima dan keenam adalah orang-orang yang dipercaya oleh suku jahat di luar wilayah. Adapun yang ketujuh kelas, sudah lama tidak muncul. Petik 2. Pengemudi kutukan darah tingkat ketujuh dekat dengan puncak Dodi, dan dia mendapat tempat bahkan di ras alien. Raja Naga Emas juga melihat kutukan darah 3 warna di dahi Wu Huan dan berkata perlahan. Aku tidak percaya Wu Huan ini adalah pemilik kutukan darah 3 warna, jadi itu berarti keluarga mereka memiliki posisi tertentu di klan jahat asing, dan mereka tidak bisa tinggal. Xiao Yan juga pulih dalam keterkejutan singkat, dan kemudian balas dendam tubuhnya melambat. Perlahan membungkus telapak tangannya, dia berjalan menuju Wu Huan yang sudah dekat. Xiao Yan, apa menurutmu kamu bisa membunuhku seperti ini? Terlalu naif. Hahaha. Wu Huan juga melihat telapak tangan yang menyala yang tiba-tiba datang, dan kemudian dia tidak takut sama sekali. Suara Wu Huan baru saja jatuh, dan kemudian darah merah 3 warna di dahinya sepertinya merasakan ancaman yang mematikan, dan kemudian cahaya gelap yang pekat muncul. Sinar cahaya hitam muncul, dan tubuh Wu Huan yang awalnya terluka parah dan sekarat perlahan-lahan disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tanda tanya. Karena latar belakang Xiao Yan, konsumsi barusan tidak sedikit, dan tidak akan dapat memulihkan puncaknya dalam waktu singkat. Serangan telapak tangan yang tampaknya tirani dengan mudah diselesaikan oleh cahaya gelap Wu Huan. Kembalilah. Energi iblis ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani sekarang. Langkah ceroboh sangat menyusahkan, kata Raja Naga Emas tiba-tiba. Mendengar itu, Xiao Yan juga menjauhkan diri dari seni bela diri ini. Ada juga sedikit senyum di wajah muram Wu Huan. Ki pertempuran yang gelap gulita perlahan memperbaiki tubuh Wu Huan yang sekarat, dan kemudian ki pertempuran di tubuhnya pulih sedikit. Dia segera menundukkan kepalanya dan menatap Xiao Yan. Jelas kali ini dia meremehkan kekuatan Xiao Yan, tapi untungnya dia memiliki darah. Kekuatan mantra, jika tidak maka akan banyak kerusakan. Kembali, melihat tenda hitam pekat besar memperbaiki tubuhnya, Wu Huan juga berteriak keras, dan kemudian dendam hitam pekat perlahan mundur ke dahinya. Setelah melakukan semua ini, Wu Huan dengan hati-hati mengingat pertempuran barusan, tetapi dia dikalahkan untuk waktu yang lama, dan dia hampir kalah. Pada saat ini, Wu Huan juga melakukan retret di dalam hatinya. Dia telah berani melawan Xiao Yan sebelumnya. Di satu sisi, itu karena Xiao Yan adalah orang yang dicari oleh kekuatan itu, dan dia memiliki kutukan darah 3 warna pada dirinya sendiri, dan dia percaya diri. Dia jatuh ke dalam perangkap, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar berbeda dari yang dia lihat dalam serangan awal. Variasi metode yang tak ada habisnya membuat hatinya bergetar. Sepertinya kita hanya bisa mundur dulu. Agaknya, keberuntungan di reruntuhan ini juga diperolehnya,
tapi karena dia membunuh dan menyerap kekuatan jiwa yang dikumpulkan oleh utusan itu, orang-orang dari kekuatan itu pasti akan menemukan masalah. Anak ini, saya akan menghemat waktu dan membunuh anak ini lagi. Pikiran ini melintas di hatinya, dan Wu Huan akhirnya memutuskan untuk berhenti berkelahi. Dia menatap Xiao Yan, yang tampaknya menjarah lagi, dan mundur dengan tajam, ingin mundur ke kedalaman pegunungan binatang buas yang kacau, tengah. Kemana harus pergi? Namun, saat Wu Huan mundur, suara sedingin es tiba-tiba terdengar di belakangnya, dan pada saat yang sama, ada angin yang sangat panas dan menakutkan. Serangan tiba-tiba membuat kulit Wu Huan berubah, dan tubuhnya berbalik dengan cepat seperti refleks yang terkondisi, dan telapak tangannya yang dipenuhi dendam merah menyala dengan tergesa-gesa menyambutnya. Bang bang bang. Angin kencang tiba-tiba menyebar pada saat ini, dan Wu Huan, yang bergegas menemui musuh, tiba-tiba merasa tercekik di dadanya, dan tubuhnya terguncang ke belakang lebih dari 10 meter, berdiri di tempat dia sebelumnya mundur. Xiao Yan. Melihat sosok itu, Wu Huan tiba-tiba menggertakkan giginya. Meskipun Wu Huan memiliki kutukan darah 3 warna, dia juga sangat jelas bahwa begitu dia benar-benar menggunakan kekuatan kutukan darah ini, masa depannya akan berakhir. Ketika dia berpikir bahwa dia akan didorong oleh orang jahat itu setiap hari di masa depan, Wu Huan, saya merasa sangat tidak nyaman. Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, api putih susu berlama-lama di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa api, menginjak kehampaan, selangkah demi selangkah menuju Wu Huan. Sial, Xiao Yan, jangan paksa aku, kalau tidak. Melihat penampilan Xiao Yan, Wu Huan tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Sudut mulut Xiao Yan mengangkat lengkungan tajam, dan dendam putih susu yang besar dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Kamu masih ingin membunuhku dengan kekuatanmu yang bahkan tidak kamu miliki di tahap tengah Dou di bintang 3. Wu Huan tertawa dengan marah. Ketika wajahnya berubah, dia buru-buru berbalik untuk menemuinya. Telapak tangannya menari, dan ki pertarungannya yang kuat membentuk jaringan energi kedap udara di depannya. Bang bang bang. Xiao Yan tidak peduli tentang hal lain, dia mengayunkan tinjunya, dan setiap kali dia mengayunkannya, akan ada suara angin yang menusuk dan tajam, ruang retak, dan retakan gelap muncul. Bang bang bang. Menghadapi serangan sengit Xiao Yan, Wu Huan juga diam-diam mengeluh di dalam hatinya, dan sosoknya terus mundur. Kekuatan Xiao Yan saat ini hampir menekannya ke titik di mana dia hanya bisa bertahan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat akan jatuh ke tangan Xiao Yan. Sepertinya kita tidak bisa terlibat lagi, bocah sialan, akun ini akan diingat oleh Tuan Muda Ben, dan cepat atau lambat kamu akan membayarnya kembali. Wu Huan berteriak dengan kejam di dalam hatinya, dan telapak tangannya tiba-tiba meningkat, dengan paksa mengguncang tubuh Xiao Yan. Menyinggung, jari-jari kakinya sedikit kosong, dan sosok itu terbang terbalik. Tiba-tiba melaju kencang, sosok itu ada di udara, Wu Huan hanya menghela nafas lega, perasaan berbahaya tiba-tiba terisi dari lubuk hatinya, dan bulu-bulu dingin di sekujur tubuhnya berdiri tegak saat ini. Huang Quan mengacu pada telapak Huang Quan. Tepat ketika hati Wu Huan dipenuhi dengan rasa bahaya, teriakan dingin membawa angin dingin, dan itu terdengar seperti hantu di Wu Huan telinga. Tidak baik. Merasakan gerakan di belakangnya, wajah Wu Huan langsung pucat, dan kecepatan Xiao Yan lebih cepat dari yang dia duga. Bang! Wu Huan yang bereaksi, hanya pertempuran yang tersisa dan bergegas melonjak di tubuh, tetapi itu belum sepenuhnya membentuk perisai pertahanan di belakangnya, sidik jari putih susu dan sidik jari seukuran tamparan diam-diam mendarat di punggungnya. Di atas, energi menakutkan menyembur keluar seperti sungai siang saat ini. Bum bum bum. Lubang serangan Xiao Yan menembus punggung Wu Huan. Batuk, batuk, batuk. Perasaan lemah datang dari seluruh tubuh Wu Huan gelombang melihat lubang seukuran kepalan tangan di dadanya, darah mengalir keluar seperti aliran. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Karena kamu ditemani ras jahat asing itu, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Meskipun Xiao Yan belum pernah melihat apa yang disebut klan jahat asing dengan matanya sendiri, dia tahu dari mulut tuannya Jin Longwang bahwa klan jahat asing adalah orang yang tidak termaafkan, dan dia kejam di hadapan Wu Huan. Mengangkat penggaris berat di tangannya, dia menghidupkan kembali balas dendamnya yang pulih, dan kemudian menebas dengan kejam di tempat tinggal Wu Huan. Sekarang keduanya terluka parah, pukulan ini cukup untuk membunuh Wu Huan. Tenda Chi pada penguasa kuno Yi Huo Heng menebas dengan kejam ke arah Wu Huan.
Wu Huan juga berjuang mati-matian, tetapi tubuhnya yang terluka parah tidak bisa berjalan sama sekali, terserang. Wu Huan juga menggertakkan giginya sedikit, dan kemudian kilatan tekad muncul di matanya, jelas dia akan menggunakan pilihan terakhir. Melihat puluhan kaki cahaya mendekati Wu Huan yang terluka parah dan sekarat, aura familiar muncul di depan Xiaoyan. Kiang-kiang, rantai hitam muncul tepat di depan Wu Huan, dan puluhan kaki cahaya langsung dilawan. Jie, layak menjadi alkemis kekaisaran, kekuatan jiwamu pasti sangat enak. Di bawah jubah hitam, cibiran jahat keluar. Klan jiwa, Xiaoyan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, dan kemudian menatap pria berjubah hitam di samping Wu Huan dengan sungguh-sungguh. Karena dia merasakan kekuatan darah yang sama dari pria berbaju hitam dengan orang-orang di aula jiwa benua Doqi.